Shalom, perkenalkan nama saya Susana Menikaina, NIM 1120-019, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Jadi baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Saya langsung saja, aspek sosial merupakan komunitas masyarakat yang terdiri dari interaksi sosial, tradisi, norma, nilai dalam masyarakat. Sedangkan aspek ekonomi merupakan penghidupan yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Bentuk pertukaran di Sumba. Resiprokal merupakan cara pertukaran barang dan jasa yang bertujuan menimbulkan kewajiban untuk membalas pemberian tersebut sehingga menjadi suatu mata rantai yang berkesinambungan atau timbal balik. Selain itu, tujuan pertukaran ini adalah untuk menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Kedua, barter. Barter merupakan cara pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Ketiga, menjual. Menjual merupakan transaksi barang dan jasa dengan tujuan utama menggunakan atau mendapatkan uang. Jadi, perbedaan di antara masing-masing cara pertukaran tersebut ditentukan oleh jenis dan pentingnya hubungan sosial. Dalam ekonomi ummah, ketiga cara pertukaran itu dilakukan secara bersamaan. Aspek resiprositas sangat menonjol pada transaksi di dalam lingkup atau kampung sendiri antar keluarga dan kerabat. Ekonomi ummah dapat dianggap sebagai ekonomi bercirikan, memberikan pemberian, dan merupakan suatu sistem yang mencakup saling berhutang yang berlaku secara umum. Dalam hal pemberian berdasarkan resiprokal, tidak ada ciri mengutamakan kepentingan orang lain atau altruistis, karena orang Sumba seakan-akan secara teratur mencatat di dalam benaknya neraca yang memuat semua hutang dan kewajiban pribadi sebagai konsekuensi dari kebiasaan saling memberi. Alasan masyarakat Sumba mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang menciptakan hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan pinjaman terbaik bagi relasi sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau kabihu atau unit sosial yang lebih luas. Disverifikasi penghidupan di Sumba. Pertama, pertanian pangan. Terdiri atas jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kedua, tanaman jangka panjang yang terdiri dari kelapa, jambu mente, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lain. Yang ketiga, ternak besar yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Keempat, ternak kecil yaitu babi, ayam, dan kambing. Kelima, nelayan, subsisten, non-pertanian, tenun, dan kerajinan tangan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dari aspek-aspek sosial ekonomi. 3 dimensi dalam IPM yaitu pertama, umur panjang dan hidup sehat atau kesehatan yang diukur dari angka usia harapan hidup atau UHH. Kedua, pengetahuan atau pendidikan yang diukur dari angka harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Ketiga, standar hidup layak atau ekonomi yang diukur dari pengeluaran per kapita. Penyebab dimensi pendidikan rendah. Pertama, keterbatasan infrastruktur. Kedua, kualitas guru. Ketiga, ketimpangan gaji guru. Keempat, hasil belajar masih rendah. Sekian dan terima kasih.